Perkenalkan, nama saya Disti Fatika Aryani dengan nomor 10307240091. Di sini kita akan membahas 5 agenda presentasi pada kali ini. Yang pertama ada stakeholder user yang akan saya jelaskan. Kemudian yang lain bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ground user. Dan ini merupakan latar belakang pemilihan produk kita. Produk yang kita pilih adalah Telkom University Open Library. Merupakan platform perpustakaan digital Telkom University yang menyediakan pencarian buku, pinjaman, e-book, reservasi ruang, dan karya ilmiah. Nah, mengapa dipilih? Karena ini merupakan dekat dengan aktivitas akademik mahasiswa sehari-harinya. Kemudian anggota tim ini juga pernah menggunakannya secara langsung. Kemudian di situ ada fitur-fitur yang telah saya bicarakan sebelumnya. Kemudian kita mendapatkan kursus yang awal yaitu 52,3. Ini merupakan skor yang di bawah rata-rata. Yang pertama, kita menemukan sebagai berikut, ada 4 penemuan utama. Nah, yang pertama ada 70% yang merupakan jarang atau baru pertama kali pakai, 50% mengatakan navigasi sudah cukup, 66,7% menyatakan bahwa nilai elemen UI sangat cukup, dan 41,7% itu pernah mengalami kendala. Nah, insight-nya itu di sini mahasiswa atau universitas itu lebih sering untuk menggunakan secara buku daripada reservasi atau film. Dan 91,7% itu merasa fitur-fitur yang ada di dalam Radio OpenLib ini cukup membantu. Kemudian satu respon itu mengatakan baru pertama kali mendengar aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Know Your User. Yaitu di sini ada 2 persona pengguna. Yang pertama yaitu persona 1, yaitu Rizal Pratama, yang adalah mahasiswa aktif angkatan 2022 semester 6 sampai 7, kemudian menggunakan Android dan juga berasal dari Surabaya. Untuk goalnya sendiri yaitu mencari referensi cepat, reservasi ruangan, perpanjang pinjaman tanpa ke kampus. Lalu untuk pain point-nya yaitu navigasi reservasi yang tidak intuitif, lalu butuh banyak klik dan juga mudah frustasi dengan antarmuka yang lambat. Untuk prioritas dari persona 1 sendiri yaitu adalah efisiensi waktu. Lalu yang kedua yaitu persona 2, di sini ada Aulia Nadia, yaitu mahasiswi baru angkatan 2025 dengan semester 1 sampai 2 dengan pengguna iOS dan berasal dari Surabaya. Untuk goalnya sendiri yaitu memahami layanan perpustakaan, kemudian mencari e-book untuk tugas, dan meminjam buku untuk pertama kalinya. Untuk pain point-nya sendiri yaitu tidak mengetahui keberadaan aplikasi, lalu tidak ada onboarding, lalu label UI yang tidak jelas, dan juga tidak ada FAQ yang terpusat. Untuk prioritasnya sendiri yaitu panduan yang jelas. Lalu selanjutnya yaitu fungsi bisnis dan juga prinsip desain. Untuk metafor dan konseptual model, metafora utama sendiri yaitu perpustakaan fisik dalam genggaman. Contohnya di sini yaitu kartu anggota menjadi akun atau profil pengguna. Kemudian slip peminjaman itu menjadi peminjaman, lalu lemari arsip itu menjadi karya ilmiah. Kemudian rak buku fisik menjadi koleksi tercetak, lalu meja reservasi menjadi booking ruangan, dan yang terakhir yaitu nota denda yang menjadi denda keterlambatan. Untuk style guide yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan warna merah dengan kode C52026, dan kami menamainya yaitu merah Telkom. Kemudian yang kedua yaitu warna abu-abu, lebih spesifiknya yaitu abu-abu tua dengan kode 333333. Lalu untuk penggunaan font sendiri, kami menggunakan beberapa font. Yang pertama yaitu Inter, lalu Roboto, dan juga Poppins. Untuk icon, kami menambahkan icon dan juga label wajib. Lalu yang ketiga, yaitu navigasi dan juga tipe Windows. Di sini adalah struktur menu dan skema navigasi. Bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah splash screen, kemudian kita masuk ke bagian login dan daftar, lalu masuk ke bagian beranda atau dashboard, lalu masuk berurut. Yang pertama yaitu koleksi atau search, kemudian peminjaman atau transcation, yang ketiga yaitu reservasi atau booking form, dan yang terakhir yaitu profile atau akun. Untuk bottom navigasinya, itu tampilannya selalu terlihat. Jadi yang pertama ada beranda, kemudian koleksi, lalu presensi, lalu peminjaman, dan juga profile. Untuk catatan di sini 100% pengguna via smartphone. Untuk bottom navigasinya itu adalah pilihan navigasi terbaik untuk one-handed use. Selanjutnya pada slide mockup halaman utama, kami merancang 4 halaman utama. Yang pertama, beranda yang akan menampilkan start card, search bar global, dan rekomendasi buku. Yang kedua ada koleksi yang dilengkapi filter chip dan status batch ketersediaan. Yang ketiga ada peminjaman yang menggunakan segmen tab 4 status dengan info jatuh tempo.
dan profil yang menggunakan accreditation agar tampilan tetap minimalis. Semua ini mengacu pada style guide merek Telkom, tipografi Inter atau Roboto, dan ikon berlabel. Selanjutnya pada slide keempat, yaitu Object Control UI. Komponen yang kami pilih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, di mana terdiri dari containment button untuk aksi utama, filter chip untuk pencarian cepat, password toggle, karena dari hasil survei sebelumnya, terdapat 41,70% responden pernah mengalami kendala login. Selanjutnya ada modal dialog untuk mencegah aksi tidak disengaja dan push notification agar pengingat jatuh tempo tetap sampai meski aplikasi tidak aktif. Selanjutnya pada slide text feedback dan asisten, kami memperbaiki teks login valid menjadi nama pengguna atau kata sandi tidak sesuai, jahit pemeriksaan kembali, dan untuk feedback, kami menerapkan inline validation disable button dan skeleton loading. Dan untuk pengguna baru, kami merancang onboarding tooltip 5 langkah dengan tombol lewati panduan di setiap langkahnya bagi pengguna yang sudah familiar dengan aplikasi OpenLib. Saya akan melanjutkan yang kelima, ada mirror prevention correction. Pertama, disable button, satu tidak bisa diklik, satu kosong. Yang kedua, inline validation, format yang masalah, pesan profil akan cek counter, lalu ada OTP timer, dan yang terakhir modal logout. Konfirmasi sebelum keluar juga step-step yang tidak disengaja. Ada onboarding tooltip pada 5 langkah. Yang pertama, beranda, satu info service pinjam dan rekomendasi. Yang kedua, search bar. Lalu yang ketiga, aplikasi utama ada di sini. Koleksi untuk belajar buku. Yang keempat, ada presensi digital. Tab saat berada di perpustakaannya. Dan yang kelima, selesai. Dan di mana aja untuk mulai belajar. Tombol lewat panduan akan berada di setiap halamannya untuk langsung berada. Lalu ada rekapitulasi perubahan desain. Ada sistem navigasi yang sebelumnya tidak intuitif, bentuknya persegi, sesudahnya button up, dan kita bermain ada plus label wajib recognition accurate boundaries. Yang kedua ada hierarki beranda, pada tidak berorganisir, sesudahnya yang start card 3 kolom, search bar global, with prinsipnya minimalis desain. Lalu ada status ketersediaan, sebelumnya status buku tidak jelas, sesudahnya base warna, ada base warnanya hijau, kuning, dan biru. Prinsipnya visibility of system status. Ada konfirmasi aksi kritis, sebelumnya tidak ada mekanisme konfirmasi, sesudahnya ada dan dialog wajib untuk aksi yang tidak bisa diundur. Prinsipnya error prevention. Ada kode pengguna baru yang sebelumnya tidak ada panduan sama sekali, sesudahnya itu ada melakukan kreatif. Prinsipnya help documentation. Aspek yang ke-6 ada bahasa UI yang sebelumnya campur Inggris Indonesia, sudahnya bahasa Indonesia. Sistem. Prinsipnya match system dan word. Aspek yang terakhir penulisan pesan error. Yang sebelumnya login pilot. So, sesudahnya bahasanya natural. Prinsipnya help user recover from errors. Kesimpulan dari semuanya adalah yang pertama, masalah bukan fitur atau pengalaman. 91,7% pengguna merasa fitur membantu, namun kepuasan rendah. Gap ada di navigasi, keterbatasan, dan discovery. Dua persona berbeda. Rizal butuh efisiensi, Amelia butuh panduan, jadi desain harus mengakomodasi keduanya sekaligus. Lalu ada mobile first, bukan pilihan, tapi keharusan. 100% pengguna itu menggunakan via smartphone. Jadi bottom up, toast target, dan one-handed use menjadi standar wajib. Lalu yang terakhir, teks yang baik, juga UX yang baik.
dari login file ke pesan human friendly dengan saran konkret, penulisan teks adalah bagian dari desain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan storyboard peminjaman di Tell You OpenLib. Di screen pertama ini, user membuka aplikasi dan login menggunakan akun Tell You dengan memasukkan username dan kata sandi. Di screen kedua, setelah berhasil masuk, user disambut halaman beranda yang menampilkan ringkasan aktivitas dan rekomendasi buku. User kemudian mencari buku melalui search bar atau memilih berdasarkan kategori. Dan di screen ketiga, aplikasi menampilkan hasil pencarian lengkap dengan status ketersediaan setiap buku. User memilih buku yang diinginkan. Di screen keempat ini, user membuka halaman detail buku untuk melihat informasi lengkapnya, lalu menekan tombol pinjam. Dan di screen kelima, akan muncul pop-up konfirmasi peminjaman, di mana user memeriksa kembali data buku dan menekan konfirmasi pinjam. Dan di screen ke-6 ini, sistem akan menampilkan layar berhasil beserta detail peminjaman seperti nama buku, nomor ID, tanggal peminjaman, dan lain-lainnya. Dan di screen ke-7 ini, buku yang dipinjam akan langsung tercatat dan bisa dipantau kapan saja melalui menu peminjaman saya. Dan selain itu, ada 3 kondisi alternatif. Jika buku tidak tersedia, user bisa melakukan booking atau antri. Ketika buku sudah tersedia, sistem otomatis akan mengirimkan notifikasi ke user, dan menjelang jatuh tempo, user akan mendapatkan notifikasi pengingat agar tidak terlambat mengembalikan buku. Berikut kami akan menjelaskan prototipe pada Tell You OpenLib menggunakan 2 frame, yaitu halaman login dan halaman beranda. Pada frame yang pertama ini adalah halaman masuk, di mana user diminta login menggunakan akun SSO atau akun OpenLib yang sudah terdaftar. Terdapat file username dan kata sandi dengan tombol toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan sandi. Ada juga opsi ingat saya dalam 90 hari agar user tidak perlu login ulang setiap saat, serta tautan daftar bagi yang belum memiliki akun. Dalam tombol masuk, tampilan langsung berpindah ke frame berikutnya, yaitu halaman beranda, di mana pada halaman beranda ini di bagian atasnya terdapat search bar dengan placeholder cari judul buku atau penulis. Untuk pencarian cepat, di bawahnya terdapat start card 3 kolom yang menampilkan jumlah buku yang dipinjam, total denda, dan jumlah reservasi yang aktif. Terdapat juga tombol usul karya ilmiah dan pustaka, dan di bawahnya itu menampilkan rekomendasi untukmu yang menampilkan koleksi buku yang relevan. Dan di bawahnya terdapat button navigation dengan 5 menu, yaitu yang pertama ada menu beranda, menu koleksi, dan ada menu QR presensi untuk masuk di Get, ada menu peminjaman dan menu profil yang bisa diakses kapan saja.